warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Jarini dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Pesawaran. Pada kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Ibu Nita. Baik Ibu Nita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas Ibu, adapun tujuan saya melakukan observasi kali ini untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas nanti ya. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran supaya nanti pembelajaran yang Ibu lakukan itu lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu ya, dan dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk murid. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai. Kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai kali ini? Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu melalui olahraga peserta didik dapat menentukan nilai tempat bilang. Baik, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai adalah melalui alat peraga peserta didik dapat menentukan nilai tempat bilangan ya Bu ya. Nah, selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya saya menggunakan dua, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik Ibu, oke. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu fokuskan itu ada dua ya. Yang pertama yaitu pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan pada siswa Ibu ya. Nah, kemudian saya ingin mendengar bagaimana nih rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di kelas nanti, baik itu dari strategi, model, metode, maupun media pembelajarannya. Untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan KSE. Kemudian untuk model pembelajaran saya menggunakan model inquiry atau menemukan informasi. Sedangkan untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Sedangkan untuk media pembelajaran saya akan menggunakan gambar block planners, kemudian papan nilai tempat dan video pembelajaran. Oke, baik Ibu. Untuk strategi tadi yang saya dengar ya, Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa ya, yang diintegrasikan dengan KSE. Nah, kemudian untuk modelnya Ibu akan menggunakan model inquiry atau memberikan informasi, sedangkan untuk metodenya Ibu akan menggunakan diskusi kelompok ya, tanya jawab, penugasan ya tadi. Sedangkan untuk media tadi Ibu akan menggunakan gambar barok diners ya, sama papan nilai tempat dan video pembelajaran. Oke, baik. Kira-kira kapan Ibu saya bisa melakukan observasi di kelas Ibu? Baik, Ibu bisa melakukan observasinya pada hari Rabu pada jam pertama dan kedua karena di jadwal itu sesuai dengan mata pelajaran yang akan dilakukan. Oke, berarti saya nanti hari Rabu ya Bu ya, saya akan melakukan observasi di kelas Ibu pada jam pertama dan kedua ya. Oke, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu nantinya ya Bu ya. Nah, setelah itu, setelah saya melakukan observasi, nanti kita masih ada ya Bu ya. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, di situ nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu ya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang media apa nanti yang akan saya gunakan ketika observasi. Jadi sudah ada gambaran nih, apa nanti media yang akan saya gunakan. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu ya atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini ya Bu ya. Sampai bertemu di kegiatan kita di hari Rabu nanti ya Bu ya, di observasi kelas ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Nita. Demikian ya percakapan kita kali ini pada pra-observasi. Kita akan berjumpa kembali di observasi di hari Rabu dan di pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bilangan. Anak-anak bisa menuliskan nama bilangan dari puluhan mulai dari satu, artinya satu puluhan kita sebutnya 10. Tapi 10 berapa sih, siapa yang tahu? Bukan saya, kita sebutkan yang puluhannya. Berarti habis 10 nilai tempat bilangannya ya puluhan dan satuan. Tujuan belajar hari ini di sekolah belajar ibu akan anak-anak dapat menentukan nilai tempat bilangan. Ya, sebelum kita belajar supaya semangat, ibu menentukan semangatnya dong. Bisa suasananya yang semangat. Ya, semua kita semangat. Tepuk semangat. The best-nya gimana tepuk the best? Tepuk the best. I'm the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, okay. Oke, yuk kita belajar nilai tempat. Ada yang tahu nggak nilai tempat itu? Ada yang bisa baca? Sudah bisa baca? Iya, sudah bisa baca. Nilai tempat itu adalah nama tempat dalam suatu bilangan tertentu. Ya, ibu punya video. Perhatikan video yang ibu tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal nilai tempat bilangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video bersama-sama. Sekarang coba teman-teman kita amati gambar berikut ini. Pada gambar pertama, di sini ada gambar kubus yang jumlahnya 1. Berarti 1 kubus dianggap 1 kubus satuan. Pada gambar kedua, kalau ada gambar seperti ini, yaitu kubus satuan berjumlah 10, maka dapat digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Jadi, jika 1 kubus sama dengan 1 kubus satuan, 10 kubus satuan sama dengan 1 kubus puluhan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada kubus puluhan berjumlah 10, maka dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Jadi, dapat kita simpulkan. Sekarang, ayo kita gunakan. Perhatikan kubus di bawah ini. Ada berapa ya jumlah kubus tersebut? Banyak sekali. Ada 7 kubus. Kemudian, berapa jumlah kubus tersebut? Nah, bagaimana ya cara menentukan nilai tempat bilangan? Sebelum menentukan nilai tempat bilangan, selalu dimulai dari sebelah kanan. Kira-kira berapa ya? Oke, nah tadi anak-anak sudah melihat video tentang nilai tempat
bilang. Sekarang ibu mau tanya. Tadi macam-macam dari bilangan ada apa saja? Dari sebelah kanan ada apa saja? Tadi yang dimulai dari sebelah kanan apa aja, Nak? Yang dari sebelah kanan tadi? Yang sebelahnya yaitu Oke ya, kita nyanyi sama-sama. Tahu nilai tambah
tadi mungkin kita sudah melakukan beberapa observasi, dan saya juga sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas bonita ya pada hari Rabu. Di sini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mita terkait dengan jalannya proses observasi pembelajaran yang kemarin sudah kita lakukan ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Mita di kelas kemarin. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Mita setelah melaksanakan observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh saya kemarin? Alhamdulillah, walaupun awalnya saya merasa tegang, tapi nanti saya rasa senang karena yang pertama kegiatan pembelajaran adalah berjalan lancar sesuai dengan apa yang di RPP. Kemudian siswa belajar secara aktif, tujuan pembelajaran juga dapat tercapai. Kemudian juga pembelajaran menyenangkan bagi siswa melihat dari kegiatan tersebut. Oke, alhamdulillah ya. Memang kemarin saya juga sudah melihat bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Mita itu sudah berjalan dengan baik. Nah di sini kalau saya bertanya lagi, bisa tidak Ibu menceritakan kembali tentang apa area pengembangan yang dilakukan ketika observasi kemarin, serta langkah-langkahnya mungkin atau tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Area pengembangannya saya fokuskan pada yang pertama itu aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Siswa itu terampil dalam menentukan nilai tempat bilangan menggunakan alat peraga, kemudian juga mengembangkan kemampuan sosial emosional bagi siswa yang menghadapi memiliki keberagaman kemampuan. Oke, baik. Berarti area pengembangan yang sudah dilakukan itu fokusnya pada dua ya. Iya. Yang pertama adalah pengetahuan, dan yang kedua pada keterampilan, pada menentukan nilai tempat bilangan gitu ya. Dan juga Ibu mengembangkan kepada KSE-nya ya. Karena memang kita menghadapi siswa itu yang memiliki keberagaman kemampuannya. Nah, selanjutnya yang saya tanyakan, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah dilakukan? Untuk kegiatan pembelajaran alhamdulillah sudah berjalan dengan baik gitu. Tapi masih perlu lagi saya meningkatkan pembelajaran saya di kelas. Beberapa bagian sudah terlaksana. Oke, ya. Baik, saya sudah melakukan observasi waktu itu ya Bu ya. Boleh tidak saya menceritakan sedikit apa yang saya lihat ketika saya melakukan observasi kemarin? Kalau saya lihat, menurut pengamatan saya kemarin ya, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemarin tujuan pembelajaran Ibu itu melalui alat peraga ya Bu ya, peserta didik dapat menentukan nilai tempat suatu bilangan tersebut. Nah, area pengembangan yang Ibu kembangkan yang lebih fokus lagi itu di bagian mana? Kemudian juga kemampuan sosial emosional. Oke, nah disitu saya lihat juga sudah nampak ya di dalam pembelajaran, sudah terlihat bahwa Ibu menggunakan strategi pembelajaran. Saya lihat itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah di situ selain itu Ibu juga menggunakan model diri, saya lihat ya, menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, penugasan, dan menggunakan, saya lihat malah menggunakan media pembelajaran apa? Balok, DNS itu ya Bu ya, dengan tempat nilai tempat, kemudian Ibu menggunakan video pembelajaran. Selain itu Ibu juga menggunakan RKPD ya, sesuai dengan kebutuhan yang tadi Bu ya, sehingga murid-murid bisa menerima dengan baik. Mereka saya lihat juga sangat senang Bu waktu pembelajaran tersebut ya. Nah, bagaimana sih pendapat Bu Mita mendengar hasil pengamatan saya ini? Alhamdulillah saya senang sekali. Baik, apakah ada kendala pada saat Ibu Mita melakukan pembelajaran tersebut? Kalau kendala yang saya hadapi, mungkin ini juga dalam ilmu guru yang lain ya Bu, bahwa masih ada beberapa siswa itu yang belum aktif dalam kegiatan belajar.
Jadi kendala Ibu Nita ini masih ada beberapa siswa yang belum aktif dalam kegiatan pembelajaran ya. Nah, kira-kira yang membuat anak-anak itu kurang aktif dalam pembelajaran itu apa ya, Bu? Mungkin karena saya kurang paham dari itu dalam belajar kelompok ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan melihat minat belajar siswa dalam pembagian kelompoknya berdasarkan gaya belajar siswa, misalkan auditori, visual, Oke, baik sekali ya. Jadi Bu Nita tadi mempunyai rencana akan ibaratnya mengubah kelompok siswa tadi, kelompok siswa tersebut tadi berdasarkan gaya belajarnya ya Bu ya. Ada auditori, mungkin ada kualitatif dan sebagainya. Baik sekali ya rencana yang disampaikan oleh Ibu Nita barusan. Mungkin mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Lantas kira-kira kapan rencana Ibu ini akan dilakukan? untuk waktunya belum bisa saya pastikan ya Bu. Tapi kalau untuk pelaksanaannya, insya Allah saya akan laksanakan secepatnya, lebih cepat lebih baik. Oke, ya baik, luar biasa sekali ya Bu rencananya, mudah-mudahan bisa terlaksana lebih cepat, lebih baik, semoga berjalan dengan baik juga. Di sini saya menunggu kabar selanjutnya dari Bu Nita ya, bahwa hasil konsultasi kita hari ini bisa saya catat ya Bu ya, dalam diskusi akademik, dan saya tunggu juga kabar selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Bu Nita. Mungkin percakapan hari ini sampai di sini ya Bu ya. Sebelum itu kira-kira apa sih yang Ibu Nita dapatkan dari proses coaching kita hari ini? Yang saya dapatkan, saya bisa belajar ya Bu dalam pembelajaran saya di kelas. Harusnya ini memang memperhatikan minat belajar siswa sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan saya di percakapan pasal observasi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat buat kita semua ya Bu. Terima kasih untuk waktunya, kurang lebih saya mohon maaf ya. Terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.